Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Riya'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام
والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الأنام وعلى آله وأصحابه الكرام. أشهد أن لا إله إلا الله الملك القدوس السلام، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صاحب الشرف والاحترام. أما بعد، فيا أيها المؤمنون، أوصيني نفسي وإياكم بتقوى الله، فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واشكروه على ما هداكم للإسلام وأولاكم من الفضل والإنعام وجعلكم من أمة ذوي الأرحام. Kaum muslimin rahimakumullah, marilah kita tingkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan terus-menerus tanpa henti berusaha untuk menyelaraskan seluruh tingkah laku kita pada atau dengan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbuatan baik yang telah berhasil kita lakukan, mari kita upayakan agar bisa lebih kita istiqomahkan lagi. Dan hal-hal yang kiranya tidak diridhoi Allah, mari untuk sesegera mungkin kita sudahi. Dengan berusaha terus-menerus melakukan kebaikan, semoga kapanpun saat ajal menjemput kita, kita dapat atau dalam kondisi sedang melakukan kebaikan, dalam kondisi husnul khotimah, membawa iman dan Islam dan bersambut ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah, mari kita bersyukur Allah telah memberikan kesempatan kita untuk bertemu dengan tahun baru Islam, yakni 1445 Hijriah. Sayyidina Umar pernah berpesan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Walaupun ini stressingnya adalah pesan untuk mempersiapkan sangu perjalanan di akhirat, tetapi juga bermakna lebih seringlah kita introspeksi terhadap diri kita sendiri sebelum mengevaluasi atau menilai orang lain. Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an juga pernah berkata, man syahida dha'fa nafsihi nalal istiqamah. Barang siapa yang bisa mengenali kelemahan, mengenali dosa dan kesalahan-kesalahan yang ia lakukan sebelumnya, maka akan nalal istiqamah, akan bisa menjalani hidup ini lebih genah dan lebih istiqamah. Begitu juga Syekh Yahya bin Mu'ad Ar-Razi, yang saking kerennya ucapannya ini sampai dikira hadis. Beliau mengatakan, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang dapat mengenali dirinya, maka dia akan dengan mudah mengenali Tuhannya. Kaum muslimin rahimakumullah, sebagai orang Islam, kita diperbolehkan membaca referensi apa saja, tetapi jangan sampai nomor duakan Al-Quran ataupun hadis. Demikian juga dalam hal mengevaluasi diri. Sebaiknya kita menggunakan ayat-ayat Al-Quran untuk mengukur siapa diri kita sejatinya.
Misalkan kita ambil satu ayat dan kemudian kita pertanyakan apakah kita sudah sesuai dengan ayat itu. Contoh dalam kesempatan yang singkat ini, ada satu ayat yang sangat luar biasa sehingga kerap dijadikan khotib untuk menutup khutbah keduanya, yaitu surah An-Nahl ayat 90. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Innallaha ya'muru bil 'adli. Allah memerintahkan kita untuk berlaku adil. Lalu kita evaluasi hingga di usia sekarang ini, apakah diri kita sudah adil? Misalkan sebagai hamba di hadapan Allah, kita kerap kalau sedang berdoa mohon segera dikabulkan. Tetapi sebagai hamba terhadap panggilan-panggilan Allah, apakah kita juga sudah menyegerakannya? Atau juga di antara atau di hadapan sesama hamba Allah, jangan sampai kita ini hanya rajin memperjuangkan hak-hak kita tanpa peduli kepada hak-hak orang lain. Innallaha ya'muru bil adli, kita diperintahkan adil itu mestinya. Kalau kita tidak mau didolimi, mari hidup ini kita jalani dengan hati-hati supaya kita tidak mendolimi orang lain, siapapun kita. Sebagai atasan kepada bawahannya, sebagai bawahan kepada atasannya, sebagai suami kepada istri, dan begitu sebaliknya. Apakah kita sudah adil? Kalau tidak ingin disakiti, jangan menyakiti. Kalau tidak ingin difitnah, jangan memfitnah. Kalau tidak ingin didolimi, jangan mendolimi. Kalau tidak ingin dikhianati, jangan mengkhianati. Sudahkah kita seperti itu? Jika belum, maka berarti kita perlu ke depan ini lebih berhati-hati lagi supaya sesuai dengan ayat ini. Dan perintah-perintah Allah, kebaikan apapun, itu bisa bertahan lama kalau kita lakukan wal ihsan. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Rasulullah pernah ditanya malaikat Jibril, apa itu ihsan? Jawab beliau, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Yang maknanya itu, ya, kita menjalani hidup ini seakan-akan kita ini selalu memandang Allah. Kalau itu sulit, maka yakini saja bahwa kita ini selalu dipandang Allah. Maka pribadi yang ihsan, adilnya tidak abal-abal, tegasnya tidak abal-abal, santunnya tidak abal-abal. Karena yang dicari bukan atasan. Pribadi yang ihsan, baiknya itu tidak menunggu kalau ada CCTV baik, kalau ada kamera baru action berbuat baik, tidak. Karena ihsan itu orientasi, dia fokus pada penilaian Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka adil itu baru pas kalau dibarengi dengan semangat ihsan. Yang ketiga, wa ita'i dzil qurba. Kita diperintahkan untuk ita'i dzil qurba. Di sini makna sejatinya adalah untuk bersedekah kepada kaum kerabat atau kiri kanan kita. Tapi juga makna sangat luasnya. Misalkan, jangan sampai kita ini karena sudah berada di zona nyaman, setiap bulan dapat gajian, maka seakan-akan tidak butuh orang lain, pulang kerja langsung masuk rumah, dan di dalam rumah sudah tidak mau peduli lagi kiri kanan. Jangan sampai. Karena berada di zona nyaman kemudian tidak ita'i dzil qurba. Tren sering orang 1 tahun umroh 3 kali,
sementara di kiri kanan rumahnya banyak orang yang tidak dapat makan. Ini tentu tidak pas dengan konsep ita'idil qurba. Maka apakah itu masjid, organisasi Islam, atau bahkan partai, semestinya mengedepankan agar bisa menerapkan ita'idil qurba ini. Kita punya apa? Punya ilmu, sebarkan ilmu. Punya tenaga, bantu. Dan semacamnya. Wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Mari kita periksa di dalam diri kita masing-masing. Kita ini dilarang keras untuk berbuat fahsya wal munkar. Apa itu fahsya wal munkar? Profesor Quraisy Shihab pernah menerangkan bahwa fahsya itu adalah perbuatan keji yang menyerupai perilaku hewan. Kita bisa cek, hewan itu tidak mau mengerti ada aturan atau tidak. Maka kalau kita sebagai manusia yang mestinya itu paham aturan, ada hukum agama, ada hukum negara, seberapa patuhkah diri kita supaya kita tidak menyerupai fahsya atau perilaku hewan yang tidak mau tahu aturan. Misalkan hal-hal kecil saja saat menggunakan lalu lintas, atau di tempat kita bekerja itu ada aturan-aturan, apakah kita gemar untuk mencoba mentaatinya? Karena itu sudah menjadi kesepakatan bersama. Hewan itu tidak pernah mau tahu ini milik siapa, yang penting ada di depannya, sikat. Maka perilaku korup itu juga fahsya. Hewan itu free sex. Bahkan saking bebasnya dia dalam melampiaskan nafsunya itu, sering saudara kandung bahkan ibunya dizinai. Na'udzubillah min dzalik. Kalau ada manusia seperti itu berarti dia fahsya. Kita diperintahkan wa yanha 'anil fahsya. Harus hilang itu. Wal munkar. Munkar itu adalah pelanggaran yang dilakukan atas dasar sombong. Kalau kita baca Al-Quran itu ada sombong, seperti sombongnya setan terhadap Nabi Adam, karena setan merasa lebih baik. Munkar. Atau seperti sombongnya Fir'aun yang merasa lebih kuat daripada Musa. Munkar itu. Fir'aun itu anti kritik. Jadi kalau kita sebagai orang tua tidak mau dikritik anak, anak tidak mau dikritik orang tua, di antara sesama masyarakat anti kritik, itu udah masuk wilayah mungkar. Sebagai pemimpin anti kritik, wilayah mungkar. Sombong. Sombong itu adalah termasuk juga kalau sudah di dalam masyarakat tidak mau membaur dengan umat, seakan-akan kita tidak butuh manusia. Padahal mana mungkin kita tidak butuh manusia, tidak mungkin. Kalau mati saja kita pasti orang yang mengantarkan. Fahsya dan mungkar inilah yang pada tanggal 10 sampai 13 Dzulhijjah kemarin dikenali oleh orang-orang Islam baik yang haji maupun tidak. Fahsya berupa darah korban dan mungkar berupa kerikil-kerikil yang dipegang orang haji itu. Darah korban dialirkan dengan maksud supaya kita sebagai orang Islam ini hilang watak-watak hewaninya tadi. Sebagai orang Islam dilemparkan batu-batu 70 kerikil itu supaya kita hilang mungkarnya. Kalau ada orang katanya butuh Allah kemudian sholat dipermainkan, dijalankan semau-maunya, mungkar. Seakan-akan hidup ini bisa bebas tanpa Allah. Mungkar. Wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi. Kita diperintahkan supaya menghindari permusuhan. Sebentar lagi tahun politik, tahun rawan permusuhan. Kalau di dalam diri kita ini tidak berhasil
mengendalikan fahsya dan mungkar tadi, maka kita akan terjerumus berpolitik secara buta dan saling menyakiti, bahkan di antara sesama orang Islam. Kalau kita perhatikan misalkan Twitter itu dipenuhi orang-orang yang tidak mampu mengendalikan fahsya dan mungkar. Kalau kita sekiranya tidak mampu mengendalikan fahsya dan mungkar, lebih baik tidak usah ikut main di medsos daripada turut serta membuat gaduh negeri ini. Dan ayat ini ditutup, ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Dengan satu ayat ini kita evaluasi diri kita. Nanti silakan kita kembangkan dengan ayat-ayat yang lain. Kemudian kita tanyakan kepada diri kita, apakah kita ini tadhakkarun setelah diperingatkan oleh Allah? Kita ini rata-rata marah kalau dipanggil, dijuluki kafir, tapi kita sering berperilaku seperti orang kafir. Apa orang kafir? Wasawa'un 'alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Orang kafir itu mempunyai ciri sama saja, dinasehati atau tidak itu tetap tidak beriman. Kalau kita sudah pagi ngaji, siang ngaji, malam ngaji, bahkan hafal dengan seluruh kajian itu, tapi perilaku kita tidak adil, tidak kenal ihsan, tidak mau ita idil kurba, tidak yanhanil fahsyai wal munkar wal baghi, maka itu berarti kita tidak memenuhi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Kita diingatkan berbuat adillah. Kalau sedang berkuasa jangan semena-mena. Kita manusia sekuasa apapun tetap tidak ada apa-apanya dibanding kekuasaan dan keadilan Allah. Kalau kita tidak adil, nanti ditabrak oleh keadilan Allah. Kalau kita semena-mena mengumbar fahsya dan mungkar, nanti akan ditabrak dengan kemahakuasaan Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Kaum muslimin rahimakumullah, khutbah ini kami tutup dengan hadis Rasulullah, ittaqud dzulma. Takutlah, jaga diri kita jangan sampai dolim atau berbuat tidak adil. Mengapa? Fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Karena dolim itu gelap di ujungnya. Tidak usah menunggu nanti di akhirat, di dunia saja. Lihat orang-orang yang dolim setelah berkuasa sekian tahun, kalau dia dolim, lihat ujungnya. Menyapa pun orang tidak mau. Ittaqud dzulma fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Ini yang perlu kita pegangi bersama, agar ke depan dalam mengisi tahun-tahun ke depan ini kita menjadi muslim yang kafah, muslim yang santun, muslim yang betul-betul mendapatkan ridho dari Allah, sehingga kehidupan kita bukan hanya selamat tapi juga bahagia dunia dan akhirat. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina al-Mustafa Ahmad al-Hadi alaihi salam, wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati